Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yosua Tony Triantono, NIM 20020101414113, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah singkat hukum laut internasional. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenai konsepsi res communis dan konsepsi res nullius, yaitu res communis menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan res nullius menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki. Oleh karena itu, dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Secara historis, terdapat pengakuan Paus Alexander tahun 1493 atas tuntutan Spanyol dan Portugal yang membagi samudera di dunia untuk kedua negara. Sebelah barat menjadi milik Spanyol dan sebelah timur menjadi milik Portugal. Pembagian oleh Paus Alexander diperkuat oleh perjanjian Tordesillas tahun 1494. Selain itu, terdapat doktrin Mare Liberum yang dikemukakan oleh Grotius, yakni laut hanya bisa terjadi melalui possession. Terdapat doktrin Mare Liberum yang dikemukakan oleh Grotius, yakni laut hanya bisa terjadi melalui possession, melalui okupasi. Sedangkan okupasi sendiri hanya bisa terjadi atas barang-barang yang dapat dipegang teguh. Untuk dapat dipegang teguh, maka barang tersebut harus ada batasnya. Laut adalah sesuatu yang cair dan tidak memiliki batas, sehingga laut dapat diokupasi. John Selden memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, laut dapat dimiliki oleh negara-negara pantai. Maka, laut bukan merupakan mare liberum, melainkan mare clausum. Namun, pada akhirnya tercapai kompromi di mana Grotius mengakui bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Perkembangan hukum laut berikutnya terjadi sesudah Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan pembatasan terhadap kebebasan di laut lepas, yakni proklamasi oleh Presiden Truman, Presiden Amerika Serikat tahun 1945 tentang landasan kontinen. Proklamasi Truman kemudian diatur dalam Konvensi Jenewa 4 tahun 1958 mengenai landas kontinen sebagai kaidah hukum yang universal. Sejarah UNCLOS, United Nations on the Law of the Sea 1982 adalah sebuah perjanjian internasional yang lahir dari hasil konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations UN. Konvensi Hukum Laut 1 tahun 1958 dilaksanakan di Jenewa dan menghasilkan 4 konvensi antara lain tentang laut teritorial dan zona tambahan, laut lepas, perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, dan landasan kontinen. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara, di mana dalam hukum internasional telah diatur bahwasanya laut lepas bukan merupakan wilayah negara manapun, sehingga setiap negara di dunia memiliki hak dan kebebasan dalam melakukan berbagai aktivitas di sana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.